dari Jakarta. Ya. Silakan. Iya. Ikhwani Fakih. Iya, mau bertanya nih Buya. Mangga. Terkait makna di dalam ayat Al-Quran, kan tadi kebetulan Buya ngebahas terkait Allah itu ya mungkin pengaruhnya dengan kalau berada di sini berarti kita merasa diawasi terus, dekat dengan Allah. Tapi kalau Allah itu jauh, misalkan di sana, kita merasanya seolah-olah jauh dengan Allah. Cuman ada beberapa pertanyaan sering saya diskusi dengan teman atau apa itu, ya ada beberapa ayat yang mengatakan summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian ada Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu kan katanya bukti bahwa Allah itu ada di 'arsy. Ya Buya sering berkali-kali menyampaikan bahwa bukan jarak Allah itu dekat atau tidak, tapi rasa. Nah itu argumen untuk makna dari summa stawa 'alal 'arsy Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, asbabun nuzulnya bahwa inna dina indallahil Islam. Itu kan banyak orang-orang yang mengatakan bahwa inilah agama Islam yang benar, itu menggunakan dalil itu. Nah itu argumentasinya seperti apa Bu ya untuk ayat inna dina indallahil Islam? Kalau yang saya pahami dari kajian yang sering saya ikuti mendengarkan ceramah Buya itu, Islam di sini kan artinya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama yang berserah diri. Iya. Nah, maksudnya kan itu. Nah, itu bagaimana Buya? Terima kasih itu pertanyaannya. Baik. Iya, terima kasih Mas Ikhwan Fakih dari Jakarta. Ya, yang pertama ini tentang Allah bertempat jauh, ya di arsy, kemudian ternyata berkontroversi dengan apa yang disampaikan Buya bahwa bukan jarak. Sebenarnya Allah dan kita adalah urusan rasa. Oke, sekarang mau terjemahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Summastawa ila samai. Kemudian Tuhan merampungkan langit. Kemudian Tuhan merampungkan langit. Wahiyat dukhanun. Yang pada waktu itu langitnya masih berupa kabut, helium, kabut kosmis, bukan kabut matahari kabut dapur ya, bukan embun ya. Wa qala laha walil ardi tiya tau'an au karha. Lalu Tuhan berkata kepada langit dan bumi, datanglah engkau menghadap kepadaku tau'an secara sukarela, au karha atau secara terpaksa. Qalata, langit dan bumi mengatakan, ataina ta'in, kami datang dengan sukarela. Adapun di ayat-ayat dana fatadalla, ya surat Al-Mi'raj itu, Al-Mi'raj itu Siti Aisyah menjelaskan, itu bukan Allah yang datang lalu uncang-uncang gitu tuh. Masa Allah uncang-uncang? Itu adalah malaikat Jibril, bukan Allah. Nah itu, jadi kita nafikan dalam pikiran kita, jangan sampai Tuhan bertempat di suatu tempat. Kalau ada di langit, berarti nggak ada di bumi dong. Betul nggak? Pak Afkar sekarang ada di mana? Jarang pinggan. Pinggan. Di rumah ada nggak? Nggak ada. Allah tidak bertempat. Allah itu tidak terikat dengan dimensi waktu, dimensi tempat, dan dimensi apapun. Karena Allah itu berada di mana saja. Jadi ayat-ayat yang sifatnya menjelaskan adanya Tuhan bertempat itu ya saya kira perlu untuk ditinjau ulang tafsirannya, ya jangan sampai kita akhirnya kalau Tuhan bertempat kan kita berarti bisa nyolong laku ya. Allah nggak tahu kok. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Indonesia aja 270 juta orang. Dadanya Allah tahu semua. Dan manusia sekarang ada 8 miliar. Isi dadanya Allah tahu semua. Jadi Allah di mana adanya? Nah makanya sesungguhnya ya itulah persoalannya. Ketuhanan itu dalam agama Islam itu apakah kita jadi
jadi menjadi satu hal kesulitan ya sekali untuk menerangkan. Dan pada akhirnya percayalah, tidak ada kalimat, ungkapan, bahasa yang bisa menjelaskan Tuhan, karena semuanya huruf-huruf itu terbatas. Hurufnya sendiri terbatas, tidak bisa menerangkan dirinya sendiri. Bagaimana bisa menerangkan Tuhan? Tadi saya sudah tulis B L O O D, double O, kan dibacanya O, dibacanya apa? Blood. Begitu B O O K dibacanya book. S O O N, so ini huruf apa ini? Kok ini baca blood, ini book, ini sun. Dia tidak bisa menerangkan huruf O itu bunyinya apa. Bagaimana bisa menerangkan Tuhan? Ya kan seperti itu. Jadi akhirnya, jadi artinya begini. Udah sekarang gini aja deh. Di ruangan ini, radionya Haji Mustafa, Sis FM, ada nggak di ruang sini? Bisa tanggung nggak? Tolong ambil radionya dibuka. Ada kok. BBC London ada nggak? El Sinta ada nggak? Ini ruangan ini ada dengan gelombang-gelombang semacam itu. Gelombang saja tidak bisa dibatasi kok. Dia bisa tembus pandang semuanya itu. Lalu apa kalau gelombang? Ya bukan juga. Jadi pada akhirnya begini aja lah. Jadi orang yang sudah kenal Tuhan, yang sudah ketemu Tuhan, ketika ditanya seperti apa Tuhanmu, kalau dia masih seperti anu, pasti itu iblis. Kalau Tuhan sebenarnya, dia akan mengatakan bahwa Tuhanku tidak seperti apa-apa. Selesai gitu aja. Terima kasih. Ada satu lagi Buya, tentang ashabul wurud dari Inna dina indallahil Islam. Oke. Inna dina indallah Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala min. Laqad atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Banyak banget. Wa raditu lakumul Islama dinan. Ketika Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang sesungguhnya yang diterima di sisi Allah adalah Islam, apakah ini menunjukkan dinul Islam? Wa raditu lakumul Islam dinan, aku rela Islam sebagai agamamu. Apakah Islam sebagai nama atau Islam sebagai satu sikap? Di sini Kang Bad sudah Kang Bad, terima kasih banyak ini. Ini dari kitab apa nih? Fibayan. Kang Bad, mana orangnya? Kitab apa ini? Oh, Husnul Hamidiyah. Oh ya, itu tahun 67 pernah saya terjemahkan. Sudah pernah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dulu itu. Tahun 60 ya, setelah Gestapo lah, 67-an gitu. Udah Muhammadiyah. Saya bacakan wal Islamu wal khudu wal inqiyad, tunduk dan pasrah, batinan wa zahiran, lahir dan batin, lima ja'a bihi Rasul alaihi salatu wassalam, terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Oke. Wa ulima maji'uhu atau Abu alima maji'uhu bihi bid-darurah, dan diketahui kedatangnya itu secara aksioma, bid-darurah. Ai alima maji'ahu bihi yakinan, tahu kedatangannya secara yakin. Fakullun minal imani wal islami
al-munjiyaini la yanfaku anil akhar. Tidak, iman dan Islam yang bisa menyelamatkan itu tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Fa kullu mu'min muslim wa kullu muslim mu'min. Ini kitab kan Muhammadiyah.